Belah umbi jadi beberapa bagian tepat pada pangkal tunas yang atasnya. Jadi jangan dari samping ya, atau dari bawah. Pangkal tunas dari atas itu membaginya harus sama persis ya, atau setiap bagian terdapat bagian tunas yang atas ya, tunas yang bakal tumbuh bibit baru. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur tani porang milenial di seluruh Indonesia. Salam sukses dan sejahtera untuk para petani porang semuanya. Masih bersama Kia Mada Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membagi trik atau cara memperbanyak bibit porang saat masa tanam. Seperti apa triknya? Simak terus video ini sampai akhir. Tetap di Kia Mada Channel. Dulur, saat ini sudah memasuki bulan November dan sudah masuk musim penghujan. Tandanya bagi para petani porang untuk menanam bibit porangnya. Karena tentu saat ini kondisi bibit porang sudah bermunculan tunasnya, baik dari biji katak maupun spora, bahkan dari bibit umbi porang pun juga tunasnya sudah mulai tumbuh. Nah, apabila sedulur semua sudah mulai tanam bibit porang tapi kekurangan bibit, dulur semuanya bisa memperbanyak dengan cara umbi belah ya, yaitu umbi ya, bibit umbi yang dibelah menjadi beberapa bagian, bisa 2, 3, 4 atau bahkan 6 bagian juga bisa ya, tergantung besar kecil umbi dan calon bibit yang akan kita tanam. Nah, di sini pengalaman bibit umbi yang saya simpan banyak yang tumbuh bunga ya. Seperti kemarin ya, saya simpan umbi bakal bibit ya, itu ternyata banyak yang tumbuh bunga calon spora. Itu karena saya tidak menghendaki calon spora, maka saya akan pangkas ya, karena saya tidak menghendaki itu, maka saya potes calon bunganya itu. Nah, setelah saya potes, saya belah ya, saya belah menjadi beberapa bagian. Cara ini juga bisa dulur tani lakukan ya, agar bibit bertambah banyak ya, sebagai antisipasi bila kekurangan bibit ya, apalagi kalau bibitnya sudah mulai tumbuh tunas spora. Itu kalau ya tidak menghendaki nanti tumbuhnya spora, itu bisa dipotes ya. Nah, di sini tidak hanya yang tumbuh bunga saja ya, baik yang calon tumbuh bunga pun juga bisa dibelah ya. Nah, umbi yang dibelah ini jadi beberapa bagian itu nanti akan tumbuh tunas baru. Nah, cara ini aman dilakukan ya, karena tahun lalu saya sudah mencobanya. Saya membelah menjadi beberapa bagian ya, satu umbi jadi beberapa bagian, ternyata itu tetap tumbuh ya, tetap tumbuh dan hasilnya pun bagus. Dan tumbuh itu tumbuh tunas daun, dan tidak hanya tumbuh saja tapi juga menghasilkan biji katak, dan umbinya pun juga membesar. Itu salah satu keuntungannya. Nah, seperti apa caranya? Simak dengan benar langkah-langkahnya berikut ini. 1. Siapkan umbi yang akan dibelah, siapkan juga pisau yang steril ya tentunya, yang sudah dicuci bersih. 2. Belah umbi jadi beberapa bagian tepat pada pangkal tunas yang atasnya. Jadi jangan dari samping ya, atau dari bawah. Pangkal tunas dari atas itu membaginya harus sama persis ya, atau setiap bagian terdapat bagian tunas yang atas ya, tunas yang bakal tumbuh bibit baru. Yang ketiga, jemur umbi yang telah dibelah tadi di bawah sinar matahari sekitar 20-30 menit. Nah, itu kalau ada sinar matahari. Atau kalau nggak ada sinar matahari atau tidak menghendaki dijemur,
bisa diangin-anginkan saja ya, asal jangan sampai terkena air atau kondisinya lembab ya. Karena kalau kondisi lembab itu nanti akan menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Nah, inilah kondisi umbi yang sudah mengering ya. Ini sudah sekitar 4-5 hari ya kondisinya seperti ini. Ya, kalau dijemur matahari itu sepertinya lebih cepat ya, karena tidak ada sinar matahari, bahkan hujan. Terus ini cukup saya angin-anginkan saja. Setelah 4-5 hari kondisinya seperti ini ya, sudah mengering. Ini kalau dimasukkan di lahan sudah siap. Atau tunggu sampai tumbuh tunasnya juga lebih bagus ya. Karena sudah dapat dipastikan nanti akan jelas pasti tumbuh ya. Nah, keuntungannya dengan cara umbi belah, nanti akan tumbuh tunas daun dan tumbuh biji katak ya. Kalau biji kataknya minimal itu sudah dapat dipastikan itu 3 biji atau 4 biji ya, 4 biji, karena ada tangkainya nanti yang katak super yang tengah satu, dan tangkainya biasanya cabang 3 itu tiap tangkainya biasanya ada juga tumbuh kataknya. Jadi satu umbi belah ini nanti akan menjadi minimal tumbuh 3 biji katak, 4 biji katak ya, 4 biji katak. Itu bahkan ada yang lebih ya, kalau kondisinya bagus itu bahkan lebih. Dan yang lebih menguntungkan di sini, bibit umbinya, umbi yang belahan yang kita tanam tadi akan membesar dan membentuk umbi baru yang besar ya. Jadi tidak kecil seperti yang kita tanam belahan itu, tapi akan membesar membentuk umbi baru. Itu keuntungannya ya, kita sudah panen katak dan kita juga akan panen umbi yang lebih besar. Nah, itulah keuntungan dengan cara umbi belah. Demikianlah tips yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk dulur tani semuanya. Salam sukses untuk tani porang Indonesia. Tidak usah ragu dalam menanam porang ya, walaupun harganya mungkin agak naik turun atau bahkan drastis turunnya. Jangan takut, jangan ragu untuk menanam porang. Sing tenang ya, tetap semangat. Salam tani porang mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.